Halo semuanya, nama saya Aisyah Natasha Zahra Bareno. Nama saya Sabida Yurika Purwaswasana. Saya Eleonora Kanisa Prameswari. Saya Alicia Agnesi Pora. Saya Francisca Bintaika Putri. Sekarang kami sudah berada di Nets dan sekarang kita mau wawancara salah satu mantan penyiar yaitu Tante Ica. Stay tune. Aku Ica Afrianti dan aku mantan penyiar radio, penyiar televisi. Kayaknya sudah berapa ya? 14 tahun aku berkecimpung di profesi itu. Tapi sekarang aku udah mantan ya, jadi sudah pensiun dari kedua profesi itu, penyiar radio atau televisi. Lalu latar belakang aku memilih profesi tersebut, kalau dulu 20 tahun yang lalu berarti ya aku memilih profesi itu karena pada waktu itu aku sangat fascinate dengan berbagai kejadian-kejadian gitu ya, events yang terjadi di luar negeri atau di dalam negeri. Dan aku ketika ada berbagai kejadian itu, aku tuh pengen berkecimpung dan terjun di acara-acara itu, peristiwa-peristiwa itu aku pengen ada di situ. Di penyiar radio tuh dulu aku kalau siaran itu selalu dapat siaran malam waktu anak baru gitulah, biasanya ditaruhnya malam gitu yang nggak terlalu banyak yang denger gitu. Akhirnya di situ ketemulah suamiku, tapi itu yang nggak pentingnya ya. Cinlok-cinlok di jadi penyiar radio. Kalau yang menarik lainnya adalah radio itu dulu menurut aku sampai sekarang sih, menjadi penyiar radio itu kita memainkan theater of mind. Jadi kita mesti ngebayangin gitu ya, orang dengerin cuma suara aja, tapi kita harus coba untuk membawa perasaan. Kalau pagi harus kita ajak pendengar untuk ceria, untuk menemani mereka lah, pump up their day gitu. Tapi begitu malam kita harus tone down, bawa suasananya lebih syahdu gitu ya, lebih kalem. Dan itu menurutku pengalaman yang menarik sekaligus tantangan, karena aku harus mencoba meramu semuanya benar-benar dari kata-kata. Nggak ada muka aku kan gitu ya, dan nggak ada gambar-gambar lain seperti televisi. Itu yang paling menantang sih dari jadi penyiar radio pada waktu itu. Zaman aku siaran dulu tahun 2005-2007 itu, informasi itu tidak sebaik sekarang. Jadi itu juga tantangan lainnya, mendapatkan informasi, mendapatkan materi-materi siaran yang relevan dengan target audience, terus juga sesuai dengan vibes-nya si radio itu gitu. Itu tantangan juga karena pada waktu itu masih sangat terbatas informasi itu. Siaran, menjadi jurnalis atau ya semua ya, aku ngomong dalam konteks general media massa, sebagai pekerja media, baik itu jurnalis, wartawan, reporter, penyiar, itu I think etiknya menurut aku sama adalah gimana secara etis harus menyampaikan berita sejujur-jujurnya, ya kan? Idealnya seperti itu. Tapi in reality nggak ada seperti itu. Karena begitu banyak stakeholder, dari mulai si owner the media itself, kemudian image, pesanan-pesanan dan lain-lain, sampai akhirnya terkadang memang menjadi jurnalis ya nggak bisa 100% idealis. Etikanya mungkin di situ. Skill yang harus dimiliki itu adalah kemampuan untuk analisa, itu paling penting. Untuk cherry pick data apa yang mau kamu ambil, mengambil perspektif apa gitu. Di situasi ini kita harus pakai POV siapa, POV apa. Itu skill yang menurutku nggak langsung ada gitu. Jadi ketika penyiar baru mulai, jurnalis baru mulai, itu nggak langsung punya kemampuan untuk menganalisa dari berbagai perspektif itu. Jadi mungkin dia akan pakai satu perspektif aja, tapi kalau aku coba perspektif ini bisa nggak ya gitu. Nah itu biasanya pengalaman sih. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama penyiar itu jurnalis itu akan bisa punya tabungan perspektif itu. Jadi dia bisa pakai yang mana aja sesuai konteks kayak gitu. Dan itu dikembangkannya ya dengan ini ya, terus melek literasi macam-macam. Tergantung bidang atau desknya apa, musik, politik atau apa kayak gitu. Kalau penyiar radio itu tadi ya, karena satu, kalau siaran bisa nggak mandi. Gak harus dandan, itu menarik banget menurut aku, karena orang tuh bener-bener kita bisa deceitful gitu, nipu orang gitu, kayak oh ini pasti penyiarnya ganteng nih gitu kan, padahal penyiar itu pasti gak mandi, pakai spandal jepit tuh gak ada yang tahu. Oke, semuanya itu dia tadi wawancara dari kelompok kami dan Tante Ica. Terima kasih. Bye bye.